Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan situasi yang terjadi di dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang perkembangan yang terjadi di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan langsung jalan-jalan ke market kripto, ke coin market cap. Kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index ini masih dalam tahapan greed, namun terjadi penurunan tajam 67 di poin 67, teman-teman. Artinya banyak orang menjual koin. Dan kita lihat untuk dominasi Bitcoin, ini Bitcoin masih mendominasi market kripto sebesar 51,3%, sementara Ethereum ini mendominasi di angka 16,3%, teman-teman. Kemudian kita lihat bahwa pada hari ini Bitcoin mengalami koreksi cukup dalam, teman-teman, di angka 4,7% untuk time frame 24 jam. Kemudian untuk 7 hari ini ada di time frame 0,72%, teman-teman. Kemudian Ethereum, kita lihat untuk Ethereum diperdagangkan di angka 2.231 US dollar per 1 ETH. Sama juga seperti Bitcoin, karena kita tahu Bitcoin menguasai market kripto, sehingga pada saat Bitcoin mengalami koreksi, kalau kita lihat di sini hampir semua koin mengalami koreksi, teman-teman. Kita lihat Ethereum untuk 24 jam ini mengalami koreksi di angka kisaran 5,72%. Kemudian untuk time frame 7 hari, ini Ethereum mengalami koreksi sebesar 7,6%, teman-teman. Yang luar biasa adalah BNB, teman-teman. BNB hari ini diperdagangkan di angka 316 dolar per BNB. BNB melawan arus, teman-teman, untuk rentang waktu 24 jam. Ini BNB mengalami kenaikan harga di kisaran 1,49%, teman-teman. Sementara untuk time frame 7 hari mengalami koreksi 2,17%. Kemudian Solana hari ini diperdagangkan di angka 100 dolar. Ini mengalami penurunan tajam, teman-teman, di angka 6,49% penurunannya. Kemudian untuk weekly, untuk 7 hari mengalami penurunan di angka 3,47%. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama The Block. Ini ada sebuah berita yang cukup membuat gempar di dunia kripto sehingga terjadi koreksi cukup dalam di Bitcoin, teman-teman. Jadi penyebab Bitcoin mengalami koreksi dalam ini adalah informasi ini, teman-teman. Jadi dalam sebuah laporan terbaru dari Matrix Spot ini dinyatakan bahwa SEC kemungkinan akan menolak seluruh permohonan atau proposal Bitcoin Spot ETF di bulan Januari, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam sebuah laporan terbaru, analis Matrix Spot yang bernama Marcus Tillon ini, teman-teman, ini beliau mengejutkan pasar dengan memprediksi bahwa akan terjadi penolakan semua proposal ETF spot Bitcoin yang akan dilakukan oleh SEC pada bulan Januari. Meskipun sering terjadi pertemuan dan pembaharuan proposal di antara para pemohon dan SEC dalam beberapa minggu terakhir, ini kalau kita lihat si Tillon ini, analis dari Matrix Spot ini, teman-teman, ini menyoroti bahwa proposal-proposal ini masih belum memenuhi persyaratan kritis yang harus dipenuhi sebelum SEC bisa menyetujuinya, teman-teman. Bahkan kalau kita lihat si Tillon ini, teman-teman, si Tillon ini menyatakan bahwa ketua SEC kemungkinan akan tidak memberikan suara yang mendukung terhadap proposal Bitcoin ETF, teman-teman. Karena dia menyatakan bahwa kita tahu bahwa Gensler ini pada bulan lalu diwawancarai oleh CNBC, dia menyatakan bahwa terlalu banyak penipuan dan pelaku buruk di ranah kripto. Jadi banyak pelanggaran tidak hanya terkait dengan undang-undang sekuritas, tapi juga undang-undang pencucian uang
dan perlindungan masyarakat dari pelaku buruk di dunia kripto. Ini pendapat dari Gensler di media CNBC, teman-teman. Jadi ini adalah info-info negatif, namun yang menariknya teman-teman, banyak orang yang menyatakan bahwa ini adalah food yang sengaja dibuat oleh para whale atau para pemodal besar untuk bisa menyerok Bitcoin sebanyak-banyaknya, teman-teman. Untuk teman-teman yang berpendapat lain atau sepakat dengan bahwa ini hanyalah sebuah food dari para pemodal besar bermain bekerja sama dengan media agar mereka bisa menyerok Bitcoin sebanyak-banyaknya, silakan berpendapat di kolom komentar, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat, sekarang kita akan bicara tentang technical, teman-teman. Kalau kita melihat di time frame daily, ini telah terjadi golden cross pada tanggal 30 Oktober 2023 lalu, dan sampai hari ini tren dari Bitcoin ini belum ada menunjukkan tanda-tanda penurunan, teman-teman, di time frame daily. Karena kita lihat untuk moving average 50 ini masih ada di atas MA200. Artinya ini bisa jadi ini hanya sekedar food agar para whale atau para pemodal besar bisa menyerok Bitcoin sebanyak-banyaknya, dan para pemodal besar ini bekerja sama dengan media untuk menciptakan ketidakpastian, namun di satu sisi mereka sendiri mengambil keuntungan, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di H4, teman-teman, ini pada tanggal 18 September 2023 telah terjadi golden cross, dan sampai hari ini belum terjadi dead cross, teman-teman. Jadi MA50 ini masih berada di atas MA200, dan kalau ini memang belum terjadi dead cross, ini artinya bahwa di time frame H4 maupun D1 ini Bitcoin masih berada di area golden cross, teman-teman. Namun kita lihat bahwa dampak dari berita tadi luar biasa, koreksinya dalam terjadi likuidasi market luar biasa, teman-teman. Bagi yang panik kemudian melakukan sell, itu pasti akan mengalami kerugian luar biasa. Namun kalau menurut pendapat pribadi saya, bahwa yang paling diuntungkan pada saat kita bermain di dunia kripto itu tetap adalah holder atau investasi jangka panjang, teman-teman. Namun sekali lagi, di sini saya bukan sebagai penasehat atau pemberi saran keuangan. Teman-teman silahkan melakukan melakukan investigasi secara pribadi sebelum memutuskan membeli atau menjual Bitcoin. Oke, demikian update informasi, teman-teman, dari sebuah media yang bernama The Block, di mana diprediksi bahwa SEC ini akan menolak proposal Bitcoin ETF. Kemudian ada sebagian kalangan berpendapat bahwa ini adalah rekayasa berita atau food yang dilakukan oleh para pemodal besar agar mereka bisa menyerok Bitcoin sebanyak-banyaknya, teman-teman. Nah, untuk pendapat itu silakan teman-teman komentar di kolom komentar. Oke, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.